Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dalam maknanya dan renungan yang membawa kita tentang sebuah fikih di dalam bab berbagi kebaikan dan di dalam mengeluarkan sesuatu dari harta. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini anak dari seorang yang di masa jahiliyah itu dijadikan perumpamaan di dalam kedermawanan, Hatim At-Tai. Dan Adi ini dikenal sebagai sahabat yang mulia, dikatakan sangat dermawan, mirip dengan ayahnya. Karena itu dikatakan bi abihi iktada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Terhadap ayahnya Adi itu meniru di dalam kedermawanan. Siapa yang mirip ayahnya dalam hal yang baik, maka dia tidak berlaku atau tidak tertimpa oleh kezaliman. Jadi Adi bin Hatim subhanallah meriwayatkan hadits di dalam makna ini. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian. Jadi hadits ini coba kita bayangkan ya, andai kata Rasulullah berdiri di depan kita semua, kemudian Rasulullah berkata kepada kita, tidak seorang pun di antara kalian, semua dari kita, illa sayukallimuhu ar-Rahman, kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara dia dengan antara Allah penerjemah. Tidak ada perantara. Langsung Allah bicarakan kepadanya. Dan ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tatkala manusia berdiri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah akan berbicara kepada makhluk. Mereka akan dihisap. Setiap orang akan dihisap, ditanyai akan amalannya. Di posisi inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, hari yang tidak seorang pun di antara kita yang akan selamat dari hari itu, kecuali dia harus hadir di sana dan Allah akan berbicara langsung kepadanya, bertanya langsung kepadanya. Maka Nabi ingatkan, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Si hamba ini melihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalan saleh yang pernah dia lakukan. Dia melihat fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke sebelah kirinya, juga tidak dia lihat kecuali amalan buruk yang pernah dia lakukan. Iya. Mau lihat kemana lagi? Fayanzuru amamahu fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Kemudian dia lihat ke depannya. Dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya, di hadapannya. Iya, di kanan dan kirinya amalannya yang dia saksikan, yaitu yang menentukan di mana derajat dia, di sorga kah, di neraka kah, dia menjadi golongan kanan, golongan kiri, orang yang beruntung atau yang merugi. Itulah yang berada bersama dia di kanan dan di kirinya dari amalan-amalannya. Iya. Dan kalau dia melihat ke depannya di hari kiamat itu, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana kejadiannya.
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini dahsyat sekali, Allah sendiri yang datang untuk memutuskan di tengah makhluk bersama seluruh malaikatnya bersaf-saf. Ini pengadilan yang dahsyat sekali. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkanlah neraka Jahannam pada hari itu. Neraka Jahannam didatangkan dalam keadaan diseret dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Perhatikan betapa besarnya neraka Jahannam ini dan betapa dahsyatnya. Dan neraka Jahannam ini tidak pernah penuh. Setiap kali dilemparkan dari penghuni neraka ke dalamnya, dia selalu berkata, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Ada tambahan. Sampai Allah meletakkan kakinya ke neraka ini. Akhirnya neraka pun sebagiannya mengecil ke sebagian yang lain. Kemudian dia berkata, qat, cukup, cukup. Iya. Besar sekali neraka Jahannam itu. Dan neraka ini ketika didatangkan, digambarkan di dalam Al-Quran, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Kalau neraka Jahannam sudah melihat manusia dari jauh, terdengar darinya kegolakan, terdengar darinya kemarahan dan golakan yang sangat dahsyat. Golakan yang sangat dahsyat. Ini hari mengerikan. Di hari hisab ini. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu manusia pun mengingat. Tapi apa gunanya lagi untuk mengingat? Hari itu bukan hari untuk sadar dan taubat. Hari itu bukan hari untuk beramal. Hari itu adalah hari hisab. Hari pembalasan. Hari tidak ada lagi amalan, yang ada cuma hisab. Kalau mau beramal, ini kesempatannya di dunia. Dunia ini tempat kita beramal. Kita belum dihisab di sini. Maka sebelum datang hari itu, kita bersiap di kehidupan dunia ini. Maka Nabi SAW mengingatkan untuk selamat dari kengerian di hari tersebut. Beliau ingatkan satu ibadah yang sangat agung. Inilah yang harusnya kita perhatikan dengan seksama. Kata beliau SAW, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Caranya adalah bersedekah dengan sepotong kurma. Ini yang menyelamatkan. Memang sepotong kurma sedikit, subhanallah, sedikit. Tapi yang sedikit ini jangan dilihat di mata kita. Mungkin yang sedikit ini besar di sisi Allah. Sedikit ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya, sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan yang telah lalu. Lalu dipelihara, dijaga, dirawat, menjadi seperti gunung. Iya, sedikit. Kadang sedikit tetapi bisa menyelamatkan jiwa sebagian manusia yang perlu. Bisa menjadi sebab kebaikan orang lain. Karena itu kata Nabi SAW, "Fattaqun nara," bertakwalah kalian kepada Allah, walaupun dengan bersedekah berupa sepotong kurma. Bisyikki tamra. Iya. Dan ini terdapat keutamaan seorang hamba itu untuk berbagi. Dan di dalam hadits ini peringatan bahwa untuk selamat menghadapi kengerian-kengerian pada hari kiamat, itu kita perlu amalan-amalan yang kita persiapkan dari kehidupan dunia ini. Apa yang baik kita lakukan di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan hal yang lebih baik. Dan siapa yang berbuat buruk, dia pula yang akan menanggungnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah membalimi hamba-hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
selalu menjadikan kehidupan kita berberkah, menjadikan sifat kita seorang yang gemar untuk berbagi kebaikan, ya bersedekah, seorang yang cinta kepada hal yang menyelamatkannya dari proses-proses yang akan dilewati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala a'lam.